yang bisa mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau yang bisa kita sebagai DJP kukuhkan untuk diberikan NPWP hanya instansi pemerintah yang memiliki kode Satker. Tarif-tarifnya mungkin dibedakan dari ada beberapa kategori. Yang pertama itu untuk yang pelaksana konstruksinya, kemudian yang kedua untuk konsultasinya, konsultasi konstruksi, yang ketiga itu adalah yang terintegrasi. Oh ya Mas, ini kan tadi belum disinggung ini Mas, tarifnya berapa nih Mas efektifnya? Untuk PPh pasal 23 tarifnya 2%. Ya, untuk yang ber-NPWP. Kalau yang tidak ber-NPWP 4%. Oh, lebih tinggi Mas? Ya, lebih tinggi 100%. Jadi tadi sudah banyak dibahas terkait dengan PPh pasal 21, PPh final, terus PPh pasal 23. Nah, kita lanjut Mas ke pembahasan berikutnya, PPh pasal 22. Nah, ini silakan Mas Idam. PPh pasal 22 ini bagaimana Mas? Mungkin secara kalau tadi dibahas PPh pasal 23 terkait jasa, nah kalau PPh pasal 22 ini terkait belanja barang. Jadi kalau tadi contohnya itu sewa kursi, nah ini kita beli kursinya. Nah, beli kursinya. Bendahara Sultan ini kayaknya, Bendahara Sultan. Kalau tadi dia sewa mobil, ini dia beli mobilnya. Gitu. Oh, beli mobilnya. Nah, kalau itu dikenakan PPh pasal 22 tarifnya 1,5%. Nah, namun di sini ada perbedaan. Kalau tadi PPh pasal 23 itu tidak ada batasan, di PPh pasal 22 diatur bahwa pembayaran yang paling banyak 2 juta itu tidak dipungut PPh pasal 22. Tidak dipungut pasal 22. Jadi nggak kena PPh 22. Jadi misalnya belanjanya cuma 2 juta ya. Oh, kalau misalkan 2 juta ya. Cuma gini Mas, itu 2 juta. Oh, berarti kalau misalnya belanja kursi 1 juta nggak perlu dipotong gitu? Iya, tidak perlu dipotong PPh pasal 22. Nanti PPh-nya biar rekanan sendiri yang Tapi kalau misalkan ini Mas, bendahara ini kan mungkin beli itu nggak cuma 1, bisa dibeli 10 kursi. Nah, harga per kursinya 1 juta. Ini gimana Mas perlakuannya? Apakah tidak dikenakan? Jadi diaturannya juga ini ya, 2 juta itu bukan pembayaran yang dipecah-pecah. Bukan yang dipecah-pecah. Apa yang dimaksud dipecah-pecah di sini? Di aturannya sih tidak diatur secara gamblang ya. Mungkin mungkin seperti beli kursi 10 tadi ya. Beli kursi 10. Nggak boleh itu disatukan ya. Rencananya atau SPK-nya 10 kursi, cuma dikirimnya satu-satu gitu kan? Ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Kan masih satu pesannya 10. Iya. Walaupun mungkin inden dikirim satu-satu nggak boleh Mas ya. Harus ini sesuai dengan kwitansi yang tadi bahwa harus 10. Mungkin ada juga yang melakukan pembayaran dicicil ya. Oh, dicicil. Ya itu. Ya. Satu transaksi 10 juta dibayar 10 kali. Oh, itu juga itu tetap bisa, harus kena ya. Harus karena kena. dia satu transaksi 10 juta, cuman pembayarannya dipecah-pecah. Oh ya seperti itu. Jadi memang meskipun dicicil pun juga nggak boleh. Kayaknya jarang ya kali. Jarang ya. Nah, pasti kan udah ada anggaran tersendiri dan mungkin sudah dialokasikan ya. Oh iya Mas. Mungkin gini Mas, untuk Mas pemerintah ya. Itu kadang kami melihat ada untuk satu belanja contoh ya, untuk contoh belanja alat podcast kayak gini ya. Oh iya. Mungkin untuk dianggarkan belanja alat podcast, kamera 10 juta, kemudian mikrofon 2 juta, kemudian apa gitu. Oh ya, jadi dibatasin. Mungkin ada mikrofon apa lagi? Tripod misal 500.000 ya. gitu. Itu kalau ditotalkan 12 juta setengah ya, 12 juta setengah. Jadi seolah-olah 12 juta setengah itu semuanya kena. Namun pada pelaksanaannya kadang itu kamera beli di toko A, ini beli di toko B, ini beli di toko C. Nah itu kan sebenarnya terpisah. Yang kena kan cuma anggap kameranya aja karena beli di toko A. Nah yang 500.000 ini kan beli di toko C. Nah yang ini nggak kena. Cuman kadang di pelaporannya dibikin satu ya, jadi seolah-olah semuanya kena. Mungkin buat instansi pemerintah nanti di laporan pertanggungjawabannya atau seperti apa itu dipisah aja, biar nanti kalau diperiksa oleh
pengawas itu bisa pengenaannya sesuai belanjanya sesuai ya. belanjanya. Yang penting buktinya ada ya mas ya, Iya. bahwa ini dari toko ini, dari toko ini. Sampai dianggap nanti semuanya itu harus dipotong kan. Jadi memang 5M tadi perlu diperhatikan ya. Betul, Saya menghitung itu tadi yang mencatat juga mungkin toko mana. Kalau yang kayak gini ini boleh mas ya, maksudnya tadi kan maksud yang dipecah-pecah ini berarti Ini karena dia beda toko ya. beda toko bukan ya, Bukan. bukan termasuk ya Yang penting itu nggak dipecah untuk satu transaksi. untuk satu transaksi. Iya. Oke, luar biasa tadi jawabannya. Kalau ini mas, untuk setorannya sendiri, ini PPh 22 ini kan memotong nih, mas. Itu pakai NBWP-nya lawan transaksi atau instansi? Mas? Oh iya, Mm-mm. untuk penyetorannya dilakukan oleh instansi pemerintah menggunakan NPWP rekanan. NBWP rekanan. Jadi khusus untuk PPh pasal 22. PPh pasal 22 ini ya, untuk setoran di billingnya itu nanti Billingnya. menggunakan NBWP rekanan. Oh, jadi perlu dimintakan juga ya, ini berarti ya kalau untuk belanja itu mas perlu minta NBWP kan ya? Iya, jadi sebaiknya minta NBWP Oh, iya. dan rekanannya dikasih itu bukti potong. Oh ya tadi kan pembayaran, bukti pembayarannya. Oh ya jadi jadi kopiannya saja. harus ini mas ya dikumpulkan semua ya. Oh ya. Ini mas kalau kan ini agak sedikit kita dalami ya terkait dengan PPh pasal 22 ini mas. Kan bendahara ini bisa jadi kan ini mas bisa dibedakan mungkin mas. Dia itu belanja pasir, nah gitu kan, atau kerikil. Nah, apa bedanya dengan yang ini mas jasa konstruksi tadi PPh final tadi mas? Misalkan dia juga beli juga gitu. Nah, bedanya ini gimana mas? Mungkin bisa diterangkan mas. Kalau Ini kan kan pasal 22 ini kan pembelian barang. Barang ya. Seperti pasir, kerikil ini kan yang dibeli barangnya gitu. Nah, sedangkan jasa konstruksi ini pembelian tapi kan jasanya. Oh, jadi kita menggunakan jasa pihak ketiga ya. Iya, yang Bukan. beli pasirnya ini kan bukan Iya. bendaharanya. Bukan Yang beli bendaharanya pasir ya? bukan bendaharanya, tapi orang yang Orang yang disewa, Jadi, yang memberikan jasa konstruksi tadi. Jadi untuk jasa konstruksi itu berarti mas dia itu total semuanya itu kita terima beres gitu mas ya. Iya. Jadi kita membayar jasanya ya. Jadi mereka yang membeli bahannya menyediakan mereka ya. Ya, semua Semuanya. keperluan untuk konstruksinya disediakan sama Jadi penyedia aja. jasa. Oh, Iya. cuma jadi aja. Jadi kalau Kalau pesannya gedung A misalkan, ya udah. oh iya. Bendahara. Mungkin beda kalau misalnya di desa-desa karena anggaran terbatas, Iya. dia yang beli sendiri pasir semennya gitu ya, itu kena PPh 22, kemudian dia bayar tukang, itu kena PPh 21. PPh 21 ya. Mungkin di situ bedanya. Di situ bedanya. Kebanyakan kan memang juga mungkin di sini sudah direncanakan oleh bendaharanya langsung mas. Jadi mereka beli sendiri kan. Belanja barang berarti kalau itu ya. Iya. Kayak misalkan memperbaiki Ya, mungkin gedung. lebih efisien Betul mas. dikerjakan sendiri ya. Itu tadi perlu dibedakan ya. Jadi terkait dengan ini mas ya. Belanjanya tadi untuk Ya. PPh final 4 ayat 2 terkait jasa, PPh 22 terkait barang. Oke, tadi sudah cukup dibedakan tadi mas. Oke. Jadi itu terkait PPh 22 mas. Nah kita lanjut mas ke PPN mas yang terakhir. Nah untuk PPN mas itu perlakuannya bagaimana? Mungkin mas Yes. silakan. Jadi untuk PPN ini pengenaannya sekarang tarifnya 11%. 11%. Ya, Itu berlakunya mulai April ya mas ya. 22. Pengenaannya untuk pembelian barang maupun jasa. Pembelian barang maupun jasa. Oh ya jadi terkait dengan konstruksi tadi kan jasa itu mas. Ya, Itu dikenakan PPN juga ya? iya. Dikenakan juga ya. Berarti dua yang dikenakan ya. Betul. Oh, tapi kan tadi ini mas untuk PPN ini ada batasannya atau memang Nah, untuk Itu gimana, Mas? nilainya sama gimana? seperti PPh pasal 22. ada batasan kedua? Batasannya kalau yang nilainya sampai dengan 2 juta tidak termasuk PPN. Nilai 2 juta itu tidak termasuk PPN, PPN-nya tidak dipungut bendahara. Jadi untuk yang di atas 2 juta aja yang dipungut ya mas? Iya. Dan itu
kan PBH 22 tadi kan disetornya atas nama rekanan. Kalau PPN Mas? Nah, kalau untuk PPN ini mulai April juga. 2022 penyetorannya menggunakan NPWP instansi pemerintah. Oh, pakai instansi pemerintah. Nah, itu berlaku April ya Mas ya, April dan seterusnya ya. Nah, kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya Mas? Ada untuk yang sebelumnya, kalau misalkan lawan transaksinya ini menerbitkan faktur pajak, Iya. ini penyetorannya menggunakan NPWP lawan transaksi Mas. Lawan transaksi. Ini PPN kan pembelian penggunaan atas jasa dan pembelian barang dan atau jasa ya. Jadi jasa konstruksi kena PPN misalkan di atas 2 juta, PPH 22 belanja barang juga ya dikenakan PPN ya. Betul. Jadi seperti itu. Oh ya. Oh, jadi PPN Mas ya. Terkait PPN. Nah, mungkin kita langsung bahas ini Mas terkait contoh kasus yang ada ya Mas ya. Nah, untuk ini Mas, kalau misalkan tadi kan sewa peralatan itu kan berbeda dengan sewa gedung tadi ya. Kalau sewa peralatan kan masuk 23 dan tarifnya 2%. Ya, oh ya. Tempat. Kalau sewa gedung kayak kita itu mau sewa gedung yang tadi sudah cukup disinggung tadi Mas, bisa dijelaskan lebih detail Mas terkait kayak bendahara ini kan ada kegiatan biasanya di akhir tahun ini Mas, itu rapat di gedung. Nah itu kan bukan di gedungnya ini punyanya hotel Mas, dan dia itu juga ada akomodasinya. Ini perlakuannya bagaimana Mas tadi? Gedungnya punya hotel ya? Oh iya, jadi misalkan menggunakan jasa persewaan ruangan, iya. Sudah termasuk cateringnya. Nah itu apakah dikenakan sewa gedung terus catering juga dikenakan? Untuk pengenaan PPN-nya ini kan dikecualikan ya, karena sudah dengan pajak daerah, jadi untuk PPN tidak perlu. Untuk PPN tidak perlu dipungut oleh instansi. Ya. Tapi untuk PPH ini sesuai dengan PMK 141 tadi, ini bendahara instansi pemerintah harus memungut PPH pasal 23. Mungkin kan tadi kita sudah membahas banyak terkait dengan kewajiban perpajakan bendahara. Nah, di penghujung tahun ini Mas, mungkin apa yang perlu diperhatikan Mas bagi bendahara instansi pemerintah terkait dengan kewajiban perpajakannya Mas? Mungkin ada yang ingin ditambahkan Mas? Mungkin ini Mas Yogi. Jadi setiap pembelanjaan yang dilakukan oleh bendahara ini pasti kemungkinan besar ada pajaknya. Ya, jadi sebaiknya sebelum melakukan belanja dihitung dulu pajaknya dan sudah dianggarkan. Jangan sampai sudah habis anggarannya, pajaknya belum terbayar. Itu itu bisa jadi nanti ditalangi sama bendaharanya atau. Oh iya sih, itu banyak Mas kejadian kayaknya. Jadi anggaran ini habis Mas, nggak dibayar pajaknya ini. Ini jadi kendala tersendiri ya. Bendaharanya bingung sendiri. Mau pakai uang mana? Uangnya udah nggak ada. Jadi memang berarti yang poin yang saya tangkap Mas ini dialokasikan ya Mas, jadi ikut dihitung. Iya, jadi sebelum membayar yang sudah dianggarkan itu sudah termasuk pajaknya. Oh iya. Mungkin ini Mas bisa dikasih gambaran contohnya aja Mas yang sederhana. Misalkan ada transaksi pembelian laptop misalnya. Laptopnya 10 juta. Ya. Ini kan ada PPH, jelas ada PPH pasal 22 dan PPN. Ya. Jadi untuk anggarannya dilebihkan, jangan 10 juta. Jangan 10 juta. Iya, karena 10 juta ini kan harga barangnya. Harga barang. Itu biasanya kan kayak ya mungkin kita belanja, wah ini kita cek harga 10 juta ya kita siapin 10 juta. Iya, enggak gitu ya. Enggak gitu. Kalau untuk belanja pribadi ya seperti itu ya. Belanja pribadi. Tapi untuk Mas, seperti itu. Karena ada PPH sama PPN-nya nanti kan. Iya, siapa yang bayarin? Ini ilmu yang baru ini Mas kayak. Jadi bendahara ini perlu membedakan
ini ya, antara dia belanja sendiri dan atas nama bendahara ya. Oh iya. Ini sama halnya dengan mungkin ini Mas. Mungkin makan minum itu Mas ya. Nah ini kalau makan minumnya dia kayak misalkan pribadi kayak gitu, berarti dia nggak perlu motong kan ya? Nggak perlu ya kan? Kalau belanjanya ya Atas nama instansinya. Oh iya sih. Karena jangan asal-asal terus potong semua dipotong, enggak juga ya Mas ya. Enggak juga semua dipotong. Oke Mas, terima kasih Mas Tulus. Tadi mungkin dari Mas Idam. Ini kan akhir tahun Mas, mungkin apa yang bisa disampaikan? Yang perlu mungkin kami sampaikan ya, untuk mengecek mungkin ya untuk sepanjang tahun 2022 ini mungkin ada transaksi yang kelewat belum dibayar pajaknya, monggo langsung di store, jangan Langsung sampai ya, karena kami mendengar ada cerita bahwa ada instansi yang mungkin di daerah ya, itu belum terlalu paham terkait pajak, jadi ditemukan diperiksa tahun 2019. 2019 dia masih ada tunggakan pajak yang belum dibayar. Jadinya harus mengorbankan anggaran tahun berjalan. Oh, jadi ini ya kendalanya nanti di tahun berjalan transaksinya berkurang. Iya. Itu mungkin juga jadi tantangan kita ya sebagai penyuluh pajak, harus sering-sering mensosialisasikan ke daerah-daerah supaya semuanya jadi paham pajak, jangan sampai terjadi kesalahan yang sama seperti itu. Oh ya, luar biasa sekali jawaban mungkin pesannya ya untuk kawan pajak terutama bendahara instansi pemerintah. Nah, oke Mas, kita sudah di penghujung podcast. Terima kasih banyak untuk Kami terima kasih Mas. Terima kasih ya. Oh ya, jadi kita saling berbagi mungkin dengan kawan pajak, kita juga berbagi ilmu seperti yang dijelaskan oleh Mas Idam tadi. Nah, kita harus semakin banyak sosialisasi. Nah, dengan adanya podcast ini Mas, harapannya semua wajib pajak dimanapun berada bisa mengakses Mas ya. Nah, jadi mungkin semoga ini acara terus berlanjut Mas ya. Jadi mungkin nanti kedepannya ini ada kopinya juga ini. Ada kopinya juga part 2 kan. Rame, part 3 ini lebih rame lagi ya. Oke, terima kasih banyak kawan pajak. Mungkin itu sedikit dari yang bisa kami sampaikan. Nah, mungkin nanti ditunggu di episode podcast Pajak Ceria yang lainnya. Terima kasih. Salam pajak kuat, Indonesia maju.